pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita beraktivitas di sepanjang hari ini, mari saudaraku kita renungkan firman Tuhan terlebih dahulu. Kita persiapkan hati pikiran kita, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, terima kasih kalau sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Biar Tuhan yang memimpin kami, Roh-Mu yang kudus yang menguasai hati pikiran kami, mengajari kami, sehingga kami mengerti akan maksud firman Tuhan di dalam perenungan kami pada pagi hari ini. Hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan, yang berdosa ini, pimpinlah ya Bapa, sehingga layak untuk menyampaikan renungan pada pagi hari ini. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara, yang menjadi firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Ezra pasal yang ketiga ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Secara berbalas-balasan mereka menyanyikan bagi Tuhan nyanyian pujian dan syukur. Sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya kepada Israel. Dan seluruh umat bersorak-sorai dengan nyaring sambil memuji-muji Tuhan, oleh karena dasar rumah Tuhan telah diletakkan. Demikian firman Tuhan, saudara. Pada saat bangsa Israel kembali dari pembuangan dari Babel, kemudian mereka mendirikan bait suci Allah yang kedua, karena bait suci Allah yang pertama sudah rubuh, yaitu yang dibangun oleh Salomo. Dan ketika batu pertama sudah diletakkan, mereka menyanyikan lagu pujian ini. Lagu pujian ini menjadi lagu pujian atau lagu syukur dari bangsa Israel ketika mereka merasakan kasih Allah, penyertaan Allah atas kehidupan mereka. Ketika bangsa Israel kembali dari pembuangan di Mesir pada waktu itu, mereka juga menyanyikan lagu syukur, lagu pujian ini. Dan kemudian menyanyikannya terus-menerus semenjak Raja Daud menjadi seorang raja. Dan kemudian nyanyian ini juga dinyanyikan ketika bangsa Israel mendirikan bait suci Allah yang kedua. Saudaraku, nyanyian pujian ini juga tentunya menjadi nyanyian syukur kita, saudara, karena kita juga umat pilihan Allah yang sudah ditebus dari perbudakan dosa. Jadi bukan bangsa Israel saja yang menjadi umat pilihan Allah, tetapi kita sebagai umat Allah, umat pilihan perjanjian baru, karena Kristus sudah menebus kita dari perbudakan dosa menjadi umat yang merdeka. Saudaraku, apakah saat ini kita selalu menyanyikan nyanyian ini, saudaraku? Apakah kita selalu berkata bahwa Ia baik, sebab kasih setianya selama-lamanya kepada kita? Ya, barangkali ketika kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan ekonomi kita baik, pekerjaan kita berjalan dengan baik, tentu tidak sulit untuk menyanyikan lagu pujian ini. Tapi bagaimana, saudaraku, ketika ekonomi kita lemah, situasi keuangan kita tidak membaik, kesehatan kita tidak baik, atau keluarga kita ada masalah, ketika banyak sekali pergumulan, saudaraku, tentunya ini satu hal yang sulit kita nyanyikan. Satu hal yang sulit kita naikkan puji syukur kepada Tuhan sebab Dia baik. Tetapi saudaraku, mari kita ingat kembali kebaikan-kebaikan Tuhan yang pernah kita rasakan. Karena memang saudara, kita tidak akan mampu berkata bahwa Yesus
bahwa Allah itu baik kalau kita tidak punya pengalaman yang baik bersama dengan Allah. Kalau kita tidak pernah merasakan pembebasan Allah atas hidup kita, maka kita tidak mampu menyampaikan nyanyian syukur ini. Oleh karena itu saudaraku, mari kita ingat kembali kasih Allah yang senantiasa menyertai kita. Kita adalah orang yang berdosa sebelumnya, yang ditawan oleh keinginan dan kuasa dosa, tetapi kita bersyukur Tuhan Yesus sudah menebus kita. Dan percayalah saudaraku, bahwa Yesus bukan saja menyelamatkan kita, tetapi Dia akan memelihara hidup kita hari demi hari. Hanya terkadang kita merasakan susah, terkadang kita merasakan ada penderitaan yang harus kita alami dalam hidup kita, tetapi itu pun Tuhan turut bekerja. Tuhan mengizinkan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Hanya tentunya saudaraku, penderitaan yang kita alami bisa saja penderitaan yang kita buat sendiri, yang oleh karena ulah kita, oleh karena perbuatan kita yang tidak baik. Oleh karena itu, mari saudaraku, kita introspeksi diri senantiasa. Kita mohon ampun apabila kita melakukan pelanggaran-pelanggaran, dan kalau ada penderitaan yang harus kita alami oleh karena iman percaya kita kepada Tuhan, kita tetap berserah kepada Tuhan. Dan kita percaya bahwa Tuhan punya rencana di balik semua penderitaan kita. Oleh karena itu saudaraku, kita berserah kepada Tuhan. Kita minta kekuatan daripadanya supaya kita tetap dikuatkan. Demikian firman Tuhan saudaraku, berbahagialah kita yang mendengarkannya dan melakukannya di dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Tolonglah kami Bapa untuk senantiasa mengucap syukur kepadamu, baik atau tidak baik keadaan kami. Karena kami percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah di dalam kehidupan kami. Kami percaya segala sesuatu Engkau izinkan terjadi atas hidup kami, dan Tuhan punya rencana yang baik, dan Tuhan sudah menyediakan yang terbaik bagi kami Bapa. Yang terbaik dalam pikiran kami belum tentu baik dalam rencana Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, ajar kami untuk senantiasa dengar-dengaran dengan Engkau, supaya kami mengerti akan maksud Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, ampunkan segala dosa pelanggaran kami. Di dalam Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Baik saudaraku, demikian firman Tuhan, renungan kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Horas.